Satu rukunnya kita mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah, ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahmatullah. Disuruh kita perhatikan, dengerin, wa ati'u, taatin apa yang khatib ngomong. Sampai dalam hadis itu kalau kita kerjain sesuatu pada saat khutbah ngomong, khutbah berbicara, khatib berbicara, itu nggak afdol Jumat kita, Pak. Lalai kita disebut. Sampai kita mainin pasir tuh, Pak, pindah-pindahin pasir dari satu tempat ke tempat yang lainnya, main goyang-goyangin. Kalau bahasa kita mas sekarang handphone kali ya, kita main-mainin handphone begini pada saat khutbah, itu kita disebut lalai itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas mengenai fadilah Jum'ah. Ya, paling sebentar bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya al-ula an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh ula dari abinya Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tatlu'i syamsa wa lam taghrib alayya yauma afdal min yaumil jum'ah. Tidak pernah matahari terbit dan tenggelam, ya. Alayya yaumun afdalu. Selama saya melihat matahari dan terbit dan tenggelam itu, tidak ada yang lebih afdol. Saya pernah melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam, tidak ada yang lebih afdol setiap harinya kecuali min yaumil jum'ah, kecuali pada saat hari Jumat. Ya. Wa ma min dabatin illa wa yatafzu min yaumil jum'ah. Dan sampai binatang-binatang melata pun semuanya menanti kehadiran hari Jumat. Illa thaqalan wal jin wal ins, tidak terkecuali dari golongan jin dan manusia. Wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani yaktubanin nas. Dan di setiap hari Jumat itu min abwabil masjid, dari setiap masjid yang akan kita gunakan buat sholat Jumat, malakani yaktubanin nas, ada 2 malaikat yang mencatat kita, Pak. Jadi satu masjid ada beberapa pintu. Di setiap pintu itu ada 2 malaikat yang nyatet kita. Yang datang jam berapanya itu ketahuan. Ada malaikat yang nyatet di situ. Al-awwal, mereka yang datang pertama kali. Karrojulin qarraba badana wa karrojin qarraba baqarah. Yang pertama kali orang yang datang ke masjid itu bagaikan ia menyembelih atau berkurban onta, Pak. Dicatat sama malaikat yang ada di depan pintu tuh, 2 malaikat. Wah, dia datang pertama kali itu. Nggak tahu marbotnya. Ya marbotnya datangnya emang paling awal. Taruhlah kita orang biasa jam 10:30 kita udah datang, itu malaikat udah nyatet tuh, Pak. Ya Allah, ini orang pertama kali korban ontak nih. Wa qarrajulin qarraba baqarah, datang yang kedua. Orang yang kedua ngapain? Datang ke masjid sholat Jumat, datang kedua udah ada orang di dalamnya, maka seakan-akan qarraba baqarah, dia terbelah berkurban sapi, Pak. Ya. Jadi yang kedua itu ya kurang lebih datang jam 11-an dah. Yang tadi datang jam 11, setengah 11. Yang kedua datang jam setengah 12, jam 11-an. Wa qarrajulin qarraba syat. Datang orang yang ketiga, seakan-akan dia berkurban syat, kambing, lembu, domba tuh. Dia datang dia mepet-mepet setengah 12 baru datang tuh. Ya. Wa qarrajin qarraba dajajah. Nah, ada lagi yang datang udah azan, Pak. Nah, dia seakan-akan berkurban dajajah, ayam, Pak. Wa qarrajulin qarraba baydah. Nah, ini udah mau khutbah kedua nih, Pak. Baru datang orang nih, Pak. Qarraba baydah, seakan-akan dia berkurban baydah, telurnya doang yang dikurbanin nama dia. Nah,
Fa idza qamal imam tubatis suhuf kadza fil ghanimah. Fil ghaniyah. Dan kalau sudah imam sudah naik, qamal imam tubats as-suhuf. Udah nggak ada lagi Pak pahalanya. Karena kenapa? Sawwu sufufakum. Udah disuruh baris Pak. Udah disuruh rapetin barisannya. Jadi pahala orang sholat Jumat itu beda-beda Pak. Kita sama-sama sholat Jumat, tapi pas keluar dari masjid itu udah beda-beda catatannya Pak. Karena itu sayang banget kalau kita mepet baru datang. Tapi kan kita mah Pak, kayaknya kita rugi banget Pak. Datang jam 11, setengah 12 tuh kayaknya rugi. Bener gak Pak? Karena pikiran kita masih dunia. Tanggung nih, masih bisa ini, masih bisa itu. Belum ajan. Apalagi saya suka ngisi di pabrik gitu ya, di perusahaan-perusahaan sholat Jumat. Ya Allah, itu mau miris Pak. Jadi posisi masjid sampingan sama kantin. Udah ajan masih pada makan, kurang ajar kayak begitu kan. Ya Allah, kayak ngeledek khotib banget ini, kayak sengaja gitu. Ntar khutbah kedua, jadi patokannya khutbah kedua aja dah. Khutbah kedua udah mau barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Atau yang kedua terakhir, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baru wudu cepet-cepet dah. Kan sholat Jumat itu salah satu rukunnya kita mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah, ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Disuruh kita perhatikan, dengerin, wa ati'u, taatin apa yang khotib ngomong. Sampai dalam hadis itu kalau kita kerjain sesuatu pada saat khutbah ngomong, khutbah berbicara, khotib berbicara, itu nggak afdol Jumat kita Pak. Lalai kita disebut. Sampai kita mainin pasir tuh Pak, pindah-pindahin pasir dari satu tempat ke tempat yang lainnya, main goyang-goyangin. Kalau bahasa kita mas sekarang handphone kali ya, kita main-mainin handphone begini pada saat khutbah. Itu kita disebut lalai itu Pak. Pada saat kita khutbah tuh, kita khutbah mainin handphone, sengaja digini-giniin aja tuh handphonenya. Lalai. Karena itu mungkin saya pernah bilang di sini, saya punten ya, maaf nih kalau memang ada masjid gitu ya Pak ya, yang mengedarin kotak amal pada saat khutbah Jumat. Saya kurang senang kayak begitu Pak. Saya udah mulai naik nih, khutbah Jumat, udah mulai khutbah nih, saya khutib misalnya, kotak masjid, kotak amal jariahnya udah baru mulai jalan. Itu udah termasuk lalai Pak kata Rasul. Pertama itu pasti mengganggu Pak. Konsentrasi khotib, konsentrasi jamaahnya lagi mendengarkan. Belum lagi kalau nanti pas lagi geser-geser itu sebelah kita aman, nggak tidur. Kalau udah tidur, nyolek dulu kita, Pak. Tuh, kotak amal. Bener nggak kayak begitu? Itu kan kita termasuk lalai, Pak. Kita pindahin apa lagi yang tempatnya besi. Tempat itunya, tempat tromolnya tuh pakai besi. Juklek aja. Aduh ya Allah. Enggak. Masjid-masjid, maaf nih yang punya masjid, yang aktif di masjid, kalau memang khutbah Jumatnya udah dimulai, kelarin udah. Kalau mau ngedar-ngedar itu udah pas pengumuman sebelum azan, itu lebih aman. Pak Ustadz, saya pernah ngomong kayak gitu pengurusnya. Kalau dibagiinnya sebelum khutbah, Pak Ustadz, dapatnya kagak maksimal, orang kagak ada jamaahnya gitu katanya. Bener juga sih Pak. Karena jamaah ngumpulnya pada saat khutbah. Kalau sebelum khutbah kagak ada jamaahnya Pak Ustadz, kotaknya juga sedikit dapatnya ntar. Udah bismillah, kalau memang dia niat buat bersedekah, sediain aja udah tiap pojok udah. Mau keluar sediain kotak amal. Pintu keluar sini kasih kotak amal. Kalau dia niat dari rumah udah bawa duit, insya Allah tetap masuk Pak. Bener kalau diniat. Kalau kagak mah depan muka aja pura-pura tidur. Kotak di ujung nih, wah masih subhanallah. Kotak depan mukanya dia, astagfirullah. Pura-pura zikir doang. Kotak udah jauh, alhamdulillah. Artinya apa ya? Pak, ayo kita perbaikin sholat Jumat kita nih Pak. Nah terakhir nih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sayyidul ayyam yaumul jum'ah.
ya, dan Rasulullah berkata hari paling baik adalah hari Jumat. Wa qala man ightasala yaumul jum'ah, barang siapa yang mandi pada saat hari Jumat. Saya agak sedikit perlu benar-benar memahami hadis ini, Pak, karena bahasanya adalah man ightasala. Ightasala itu artinya mandi, sama dengan istahamma, artinya mandi. Dulu ketika saya pesantren, ightasala itu artinya mandi, tapi maaf, mandinya mandi junub. Kalau istahamma, mandi biasa. Sehingga ini kayaknya hadis yang dipakai oleh kita buat bercandaan nih, Pak. Malam Jumat, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Man ightasala yaumul jum'ah, barang siapa yang mandi wajib pada saat hari Jumat. Nah, berarti itu kan malam Jumatnya dia habis ngebunuh orang kafir tuh kalau kita bahasanya tuh. Nah, gitu. Kafarat anhu dzunubahu wa khotoyahu. Barang siapa yang mandi wajib pada saat hari Jumat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan kesalahan-kesalahannya tuh. Ya, kalau difahami dari segi bahasanya sih, Pak. Karena ightasala itu bukan sekedar mandi, tapi mandinya mandi hadas. Mandinya mandi besar. Kita mandi besar pada saat hari Jumat, maka itu pahalanya sama dengan kita diampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kalau kita mandi sekedar mandi biasa, mandi sunnah, insya Allah kita pun akan dapat keberkahan mandi sunnah. Karena salah satu mandi sunnah adalah mandi pada saat hari Jumat. Itu sunnah, Pak. Kapan lagi mandi sunnah? Ngidain pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandi. Nah, kali mau lebaran lo kagak mandi, kebangetan banget. Ya. Kapan lagi mandi sunnah? Sebelum kita akad nikah, sunnah mandi tuh, Pak. Nah, kali mau kawin kagak mandi, kita kebangetan banget. Ya. Jadi itu mandi sunnah. Ya, habis wiladah wajib itu mah. Habis melahirkan wajib kita mandi. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan pengen kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah kita dapat istiqomah dalam ta'lim kita dalam keadaan apapun. Kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah kuatkan keimanan kita dalam takwa, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita minta sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لنا الله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.